Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman Ramadan yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, apa kabar semuanya sore hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan setiap aktivitas kita senantiasa dibimbing dan diarahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, Ahilman akan kembali menjawab pertanyaan yang datang dari teman-teman sekalian. Pertanyaannya adalah, Ustadz, bagaimana aturan dalam masalah zakat? Karena saya masih bingung antara zakat, infak, dan sodakoh. Bedanya di mana, Ustaz? Baik. Teman Ramadan yang dirahmati Allah, zakat itu adalah sebuah kewajiban, bahkan termasuk dari rukun Islam yang 5. Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah sampaikan tentang perintah untuk membayar zakat atau menunaikan zakat. Misalnya, kalau kita menemukan ayat tentang perintah sholat, pasti selanjutnya adalah perintah zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, misalnya di surat Al-Baqarah. Dan itu yang juga Allah sampaikan dan perintahkan kepada kita. Bahkan Rasulullah SAW menitik beratkan tentang kewajiban berzakat. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq itu pernah memerangi orang yang tidak mau membayar zakat dengan perang riddahnya. Maka zakat ini adalah sesuatu yang harus dan memang ditunaikan oleh setiap muslim jika dia mengaku sebagai seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun jika kita melihat beberapa syarat-syarat dari harta yang kena zakat, pertama adalah harta tersebut harus harta secara sempurna dimiliki oleh orang tersebut. Jadi artinya bahwa dia yang bisa menghitung tentang keadaan hartanya dan dia memiliki kapasitas kepemilikan terhadap harta tersebut. Kemudian yang kedua, harus sampai kepada nisab dari harta yang wajib dizakati. Apa itu nisab? Nisab itu takaran ya untuk bisa kena harta yang wajib untuk zakat. Para ulama seringkali mengkategorikan indikator angkanya di 85 gram emas. Jadi jika harta sudah sampai ke angka 85 gram emas, maka di sana kita sudah wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Kemudian yang ketiga, sudah sampai haulnya. Haul itu jangka waktu selama 1 tahun dari kepemilikan harta yang kita miliki. Dan yang keempat, syaratnya adalah harta tersebut bentuknya memang sesuatu yang dapat dinilai, sehingga kita bisa memastikan berapa angka yang harus dikeluarkan dari zakat tersebut. Nah, jika sudah masuk 4 syarat tadi, harta yang dimiliki sempurna, masuk nisabnya, masuk haulnya, dan kemudian juga bisa dinilai dengan satu nilai yang diukur dari kesempurnaan harta kita, maka wajib dizakati. Nah, adapun dengan infak sedekah, itu tidak harus sampai kepada nisab, tidak harus sampai kepada haul, dan tentu hukum dari infak sedekah itu adalah sunnah muakkadah. Jadi artinya sunnah yang sangat dianjurkan gitu. Begitupun juga dengan kategori orang yang berhak menerima zakat. Disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang beberapa golongan yang berhak mendapatkan harta zakat, disebut dengan mustahik, dari mulai fakir,
miskin, amil, mu'alaf, orang yang punya hutang, orang yang di jalan Allah, fisabilillah, dan juga hamba sahaya, serta orang-orang yang membutuhkan lainnya. Adapun kalau infak sodako itu bentuknya universal, bisa siapapun. Bahkan ketika kita punya saudara misalnya, punya orang tua, itu bisa menjadi golongan yang menerima infak dan sodako. Dan tentu takarannya bisa lebih daripada harta zakat. Misalnya kalau kita melihat zakat mal, porsinya adalah 2,5%, tapi kalau infak sodako tidak ada aturan seperti itu. Boleh, makin banyak makin bagus ya, makin besar makin bagus. Jadi artinya untuk bisa membedakan zakat, infak, sodako, yang paling sederhana adalah zakat itu sebuah kewajiban, sedangkan infak sodako itu sebagai sesuatu yang diharuskan dalam kehidupan, sunnah muakkadah. Kemudian juga kita bisa lihat dari kondisi harta yang kita miliki. Jikalau misalnya kita membayar zakat, tapi lebih daripada porsi yang seharusnya, maka niatkan untuk infak dan sodako. Bahkan kalau kita mau lebih dalam lagi, sedekah tidak harus dengan harta. Gitu. Memberikan air kepada orang yang kehausan, itu juga sodako. Hatta senyum pun kepada saudara kita, itu adalah sodako. Jadi sodako bisa dengan tenaga, bisa dengan waktu, bisa dengan ilmu, yang bentuknya tidak harus materi. Maka dari situ bisa kelihatan mana bedanya zakat, mana bedanya infak, dan mana bedanya sodako. Semoga ini bisa mewakili pertanyaan dari teman-teman sekalian terkait dengan zakat, infak, sodako. Dan tentunya kita tahu bahwa tidak akan pernah habis harta yang disedekahkan, tidak akan pernah berkurang harta yang diinfakkan. Maka oleh karena itu, selagi di bulan suci Ramadan, ayo kita hadirkan kepedulian dan juga kesadaran di hati kita bahwa ada harta yang menjadi hak orang lain, sehingga kita harus sampaikan dan serahkan. Bahkan zakat itu kalau bicara secara filosofi artinya adalah membersihkan dan juga menumbuhkan. Harta yang kemudian dikeluarkan zakatnya, maka hakikatnya dia sedang membersihkan dari sesuatu yang barangkali ada yang keliru, ada yang salah, ada yang kotor dari harta kita. Begitupun juga zakat menumbuhkan. Harta yang dizakatkan maka akan menumbuhkan harta tersebut menjadi harta yang berkah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Ustaz Hilman Fauzi, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.